أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد يا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نداء فجب داعي الله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang sangat berbahagia ini, khatib berwasiat kepada kita semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita tegakkan, kita laksanakan, kita kerjakan apa yang segala diperintahkannya dan kita tinggalkan apa yang segala dilarangnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok kita memasuki yang mana setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati Isra wal Mi'raj. Yang mana dari peristiwa ini kita bisa memahami bahwa makna atau kesimpulan yang bisa kita ambil adalah menegakkan salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj untuk mengambil perintah salat yang dulunya 50 rakaat. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini Rasul menawar menjadi 5 rakaat. Maka dari itu, inilah mengapa sangat fundamental, yang mana solat sangat penting, bukan yang penting solat. Banyak sekali orang secara umum meremehkan solat, menganggap bahwasanya solat ini hanya sebagai kepentingan sehari-hari atau waktu rutinitas saja. Padahal solat adalah kunci, solat adalah tiang agama kita sendiri, yang mana ketika kita meninggalkan solat, ibarat kita merobohkan agama kita. Karena solat tiang agamanya. Bagaimana bangunan itu bisa kokoh kalau tiangnya saja tidak kuat? Maka
bangunan yang kokoh pasti memiliki pondasi yang kuat. Maka di dalam agama kita adalah solat adalah pondasi kuat untuk menegakkan agama kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap harinya 5 kali muazin azan 5 kali sehari untuk memanggil kaum muslim untuk solat berjamaah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Iza sami'tun nada fajib da'iyallah." Jika kamu mendengar panggilan azan, maka penuhilah panggilan Allah itu. Segera melakukan solat. Inilah hadis Rasulullah untuk kita senantiasa memperhatikan kualitas ketakwaan kita. Dan ketakwaan yang paling tinggi adalah solat. Karena di dalam Al-Quran juga Allah sangat mengacam betul orang-orang yang meninggalkan solat. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu nam laku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak mendirikan solat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang kita kerjakan itu buah dari solat kita. Banyak sekali orang setiap harinya melaksanakan solat 5 waktu, tak tinggal, tapi perbuatannya, maksiatnya masih tekun. Jangan salahkan solatnya, tapi tanyakan pada kualitas solatnya. Karena apabila seseorang memperbaiki solatnya, memperhatikan rukun-rukunnya, maka secara otomatis buah dari solat kita akan muncul. Apa itu? Yaitu akhlak. Karena setiap ibadah yang kita lakukan, tidak lain tidak bukan, buahnya adalah akhlak. Maka solat adalah pembentuk karakter, pembentuk sikap untuk kita berbuat lebih baik. Baik hablum minallah dan hablum minan nas. Mengapa di Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan solat dikaitkan dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Karena dua-dua ini sangat penting. Yang mana solat adalah hubungan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat adalah untuk hablum minan nas atau untuk bersosial. Maknanya adalah ketika kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis bukan kualitas kita saja, ibadah kita saja, pribadi kita saja kepada Allah saja yang diperbaiki, tetapi kualitas sosial juga Allah perbaiki. Karena sejatinya akhlak terbentuk, maka ketika buahnya muncul, maka orang-orang yang di sekitar kita akan merasakan hasilnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperhatikan rukun-rukun atau syarat-syarat yang mampu untuk memperbaiki kualitas salat kita. Jangan sampai ketika kita mampu mengorbankan waktu kita, melepaskan pekerjaan kita, capek kita memperjuangkan salat, tetapi di akhirat Allah mencampakkan seperti kain buruk dicampakkan ke wajah kita. Mengapa demikian? Karena salat kita tidak bagus. Salat kita masih lalai. Salat kita masih ria. Daripada itu, Allah Subhanahu wa taala selalu memperingatkan kita untuk selalu berbuat yang terbaik untuk melakukan solat, apalagi solat berjamaah. Ketika kita mampu meluangkan waktu kita solat, maka perbaikilah. Setiap harinya orang-orang selalu menasehati tentang solat, solat dan solat, karena semuanya adalah solat. Dari solatlah semuanya
menjadi baik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang mana hal itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tersebut yaitu surah Al-Baqarah ayat 45. Bahwasanya mengapa ketika kita ingin sholat, kita bertekad ingin sholat, tetapi kita tidak mau bergerak, maka jawabannya adalah dosa kita. Orang-orang menjembelkan dosa-dosa kecil, dan itu adalah penyebab malas sholat. Dan berat, ya berat, karena di situ tertera bahwasanya kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk adalah orang yang mampu mengerahkan seluruh isi pikiran kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kedua ini sinkron, maka timbullah kalimat khusyuk. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen Isra Mi'raj ini, jadikanlah bukan hanya kita sekedar memperingati acara seremonial saja, tetapi maknanya kita ambil. Mohon maaf, banyak sekali orang yang mengadakan kegiatan Isra Mi'raj, tetapi ketika waktu subuhnya masjid kosong, hanya 5 orang, 4 orang. Padahal secara umum orang malam sibuk mengeluarkan uang banyak, bahkan mengerahkan tenaga untuk acara seremonial, yaitu acara Isra Mi'raj. Tetapi ketika sudah selesai acara tersebut, toh besok subuhnya tidak ada orang. 1, 2, 3, 4, 5 orang saja. Lalu kemana? Apa yang bisa diambil dari makna Isra Mi'raj itu? Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah marilah sama-sama kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah akan memperbaiki apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya ada 9 orang keutamaan orang yang menyegerakan sholat. Yang pertama adalah diberkahi seluruh usahanya, wajahnya ditampakkan wajah kesolihannya, berkah rumahnya, dimudahkan segala urusannya, dan masih banyak lagi. Mungkin ini saja khutbah singkat pada kesempatan siang yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan pesan singkat yang khatib sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi muayyidis sabirin bi azizi nasrih wa muyassiris sakirin bihamidi syukrih wa muwaffiqil mukhtarin wal qiyami bi amrih ahmaduhu ala ma an'ama bi amrihi fa ma hakama wa adram ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi muntahad duhur salatan daiman bila fana'i wa futuri wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyata bil mu'minina min ibadihi
فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم فعنا الخلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة خصوصا على قريتنا كديرندا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.